Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Chandra Pratama Saputra dari Arsitektur, NIM 21A10044. Krisis ekologi dan implikasi kekayaan diri untuk sektor bangunan. Dunia berada di abang krisis ekologi terkait pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dapat merusak prospek peradaban global. Namun demikian, komunitas global tampaknya tidak memikirkan implikasi dari ancaman tersebut dan tidak mau memikirkan solusi kebijakan yang diperlukan untuk mengubah jalannya sejarah. Faktor biologis dan budaya bergabung untuk menghambat pemahaman yang jelas dan tindakan korektif yang efektif. Mobil-mobil Solunus Hybrid, mainstream, bangunan hijau, pertumbuhan cerdas, urbanim baru-baru, semua ini didorong dalam penyangkalan dan delusi. Big nature ini tidak mengatasi masalah mendasar dari overshoot, melainkan berusaha untuk mempertahankan status quo yang terkait pertumbuhan melalui keuntungan efisien dan perpecahan teknologi terkait. Ini sebenarnya dapat memburuk situasi. Memikirkan kembali hubungan masyarakat dan alam. Masyarakat maju membutuhkan metodologi budaya baru yang adaptif. Apapun yang kita pikirkan, lebih dari setengah abad yang lalu, filsuf Jerman Martin Heidegger menyelesaikan bahwa manusia saat ini sedang lari dari pemikiran Heidegger 1955 atau 2003, halaman 8. Heidegger tidak mengacu pada apa yang digambarkan sebagai pemikiran kalkulatif. Berpikir kalkulatif adalah berpikir bahwa merancangkan dan menyelidiki bahwa menghitung semakin baru, semakin menjanjikan kemungkinan yang lebih ekonomis bahwa berlomba dari satu prospek ke prospek berikut, tidak pernah berhenti melakukan ping untuk mengobrolkan diri sendiri. Heidegger 1955 atau 2003, halaman 89. Ketika Heidegger berargumen bahwa manusia modern dalam pelarian dari pemikiran, dia berarti bahwa kita telah meninggalkan pemikiran mediatif, tidak seperti pemikiran kalkulatif yang digerakkan oleh tujuan. Pemikiran mediatif saat kontemplatif terhadap makna yang menguasai segala sesuatu yang ada. Heidegger 1955 atau 2003, halaman 89. Proses 30 tahun mengusir orang dari Skoci karena orang termiskin di dunia menghadapi konsekuensi lingkungan terburuk. Yang termiskin di dunia mendapat gambaran sekilas tentang masa depan selama kenaikan harga pangan global baru-baru. Ini sebagai didorong oleh pengalian jagung dan biji-bijian makanan lainnya ke produksi bahan bakar etanol untuk
menjaga kendaraan utilitas olahraga, konsumen kaya di jalan jelas perubahan iklim ekologis yang serius tidak dapat diabaikan. Masalah lingkungan sekedar dengan relevansi sosial, ekonomi, dan politik yang terbatas. Skenario perubahan iklim yang parah yang dijelaskan di atas sebenarnya adalah skenario perantara CSIS terjepit di antara kasus yang diperkirakan dalam hal yang buruk, yang lebih moderat, namun studi perubahan iklim baru-baru ini menunjukkan bahwa skenario parah atau bahkan bencana menjadi semakin mungkin. Misalnya, bukti iklim paleo menunjukkan bahwa jika umat manusia ingin melestarikan planet yang sempurna dengan tempat peradaban berkembang dan kehidupan di bumi, diadaptasi CO2 perlu dikurangi dari 388 ppm. Saat ini terjadi banyak 350 ppm, tetapi kemungkinan kurang dari itu. Kesimpulan apa yang ada di depan? Pengurangan dunia industri konsumsi material, penggunaan energi dan degradasi lingkungan lebih dari 90% akan diperlukan pada tahun 2040 untuk memenuhi kebutuhan. Populasi dunia yang tumbuh secara adil dan secara ekologis. Planet ini dewan bisnis untuk berkembang pembangunan berkelanjutan. BCSD 1993. Peradaban modern dihadapkan pada krisis yang lambat, namun berpotensi mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya, mereka yang paling tergantung lebih dilindungi oleh kekayaan mereka dari mengalami konsekuensi awal dan enggan untuk menghadapi secara efektif, yang meningkatkan sebaliknya. Seperti yang selalu dilakukan manusia, mereka bersembunyi di balik. Dalam surat Al-Rum 30 ayat 1-2, Allah berfirman, telah tampaknya kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, sehingga Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Agar mereka kembali ke jalan yang benar, katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.